Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Gua baru aja nih nonton Konosuba The Movie berkali-kali dan nemu beberapa detail yang menarik. Sebelumnya, gue pernah ngebuat konten tentang detail kecil Konosuba Season 1 dan juga Season 2. Jadi kalau kalian belum nonton, bisa tonton dulu video itu. So, langsung aja, mari kita mulai. Detail pertama, di awal movie kita diperlihatkan partinya Kazuma yang sedang duduk di dalam bar. Nah, kalau kalian notice, semua orang yang ada di dalam bar menggunakan gelas besar yang jadi pertanda kalau mereka sedang minum bir. Sedangkan partinya Kazuma justru hanya minum air putih. Nah, scene ini sama seperti di Season 2 episode 3, di mana seluruh anggota partinya Kazuma hanya bisa memesan air putih tanpa ada makanan sama sekali, karena pada saat itu mereka sedang jatuh miskin. Ini berarti kondisi mereka di awal movie juga sama seperti di Season 2 tadi, yaitu sedang jatuh miskin, karena mereka gagal menyelesaikan misi untuk menangkap ikan tuna. Detail kedua, ketika sini memperlihatkan Darkness digigit ikan tuna, di sini bisa terlihat kalau Aqua diikat di ujung kapal. Nah, seperti biasa, Dewi yang satu ini selalu sial. Detail ketiga, mumpung ada contoh yang bagus, mari kita sekalian belajar bahasa bunga. Sebelumnya di konten Assassination Classroom, kita belajar arti dari bunga Chrysanthemum, dan di Jujutsu Kaisen, kita belajar arti dari bunga Kamchatka Lily. Nah, di Konosuba, di sini terlihat ada bunga di samping Kazuma ketika dia hampir diembat orc betina. Nah, nama bunga itu adalah Daisy, yang salah satu maknanya melambangkan kesucian dan kemurnian. Jadi dengan adanya bunga Daisy di samping Kazuma yang hampir diembat, menandakan kalau kesucian Kazuma sedang terancam. Ini juga yang jadi alasan kenapa di beberapa anime sering muncul ilustrasi bunga Daisy yang gugur ketika seorang karakter ternodai. Detail keempat, Yunyun sempat ngomong kalau salah satu alasan kenapa dia mempercayai isi surat ini karena di desa mereka terdapat peramal yang hebat. Tapi setelah gua nonton berkali-kali, sama sekali nggak pernah disebutkan siapa peramal yang Yunyun maksud. Tapi setelah gua cek di wiki fandom, ternyata cewek ini adalah seorang fortune teller alias peramal. Ini berarti peramal yang Yunyun maksud kemungkinan besar adalah dia. Nah, setelah nonton movie-nya, gue coba baca spin-off Konosuba Bakuen, dan di sini dijelasin kalau perempuan ini bernama Soketo, dan dia mempunyai toko ramalan. Ini berarti peramal yang Yunyun maksud sudah pasti adalah Soketo. Detail kelima, ketika Kazuma dan yang lain sampai ke rumahnya Megumin, mereka disambut oleh Komeko yang menggunakan jubah penuh jahitan. Hal yang serupa juga bisa kita lihat di jubah ayahnya Megumin, di bantal dan juga di selimutnya. Detail ini memperlihatkan betapa miskinnya keluarga Megumin sampai-sampai mereka tidak mampu untuk membeli pakaian baru dan hanya bisa menambalnya saja. Nah, gua nggak tahu ya kalau kalian, tapi untuk gua pribadi, setelah nonton movie-nya, gua baru nyadar kalau ternyata Megumin miskin. Setelah dari sini, gue coba nonton ulang Konosuba dan baru nyadar kalau ternyata kita sudah diberitahu berkali-kali sepanjang Season 1 dan Season 2-nya kalau Megumin itu miskin. Contoh, ketika pertama kali bertemu Kazuma di Season 1 episode 2, di sini Megumin ngomong kalau dia belum makan selama 3 hari. Kalimat ini menandakan kalau Megumin tidak punya uang untuk beli makanan karena kemiskinannya. Selain itu, di Season 2 episode 2, kita diperlihatkan masa lalu Megumin yang pernah mencuri pinggiran roti, makan ulat hingga mancing di pinggir sungai. Awalnya gue ngira kalau Megumin itu tomboy, makanya dia suka nyuri dan nyari makanan di hutan. Tapi setelah nonton versi movie, ternyata semua yang dia lakukan itu semata-mata karena miskin. Detail ke-6, untuk menenangkan ayahnya Megumin, Kazuma memberikan sekotak kue yang adalah Arkan Manju. Ini adalah manju dari kota Arukanteiya yang sempat Kazuma kunjungi di akhir Season 2. Nah, melihat Kazuma yang masih mempunyai sisa manju dari kota Arukanteiya menjadi pertanda kalau timeline di versi movie terjadi tidak lama setelah akhir Season 2. Lalu bungkus dari manju itu masih menggunakan gambar kota Arukanteiya ketika air di kota tersebut masih berwarna hijau dan belum berubah menjadi biru setelah dimurnikan Aqua. Detail ke-7, ketika ibunya Megumin membuat semua orang tertidur, di sini terlihat kalau Megumin masih menggunakan pakaian normalnya. Tapi ketika Megumin dibawa ke kamar, pakaian Megumin sudah berubah menjadi baju tidur. Ini berarti ibunya Megumin menyempatkan diri untuk mengganti pakaian Megumin sebelum dipindahkan. Detail ke-8, saking miskinnya keluarga Megumin, bahkan makanan yang mereka masak hanyalah air dengan beras tanpa lauk sama sekali. Cuma yang lebih hebatnya lagi, mereka berempat bisa makan makanan ini tanpa protes sama sekali. Seakan-akan mereka memaklumi kemiskinan keluarga ini dan tidak ingin berkomentar apa-apa. Detail ini juga bisa memperlihatkan kalau Kazuma dan partinya sudah terbiasa hidup miskin, makanya mereka nggak protes kalau diberikan makanan seperti ini. Detail ke-9, yang satu ini buat gua heran, kenapa Megumin bisa dengan santainya beli banyak jubah baru untuk cadangan, padahal semua anggota keluarganya menggunakan jubah tua yang penuh dengan tambalan. Memang anak tidak tahu diri, tidak tahu diri. Detail ke-10,
Ketika scene flashback Komeko yang dikelilingi monster, di sini Komeko ngomong kalau itu makananku, dan kalau kalian perhatikan, makanan yang pengen Komeko makan memiliki wujud mirip seperti Chomusuke. Detail yang ini nggak bisa gue jelasin terlalu jauh karena bakalan jadi spoiler. Cuma kalau kalian pengen tahu cerita lengkapnya, semua itu diceritakan di Konosuba Bakuen. Ya intinya, Chomusuke dan makhluk yang ingin Komeko makan adalah makhluk yang sama. Detail ke-11, sesaat sebelum menyerang Sylvia, di sini bisa kita lihat kalau Aqua sedang menggunakan kekuatan sihirnya untuk mengisi railgun. Tapi ketika Kazuma ingin menembak, ternyata energi yang terkumpul masih belum cukup. Sebagai gantinya, Megumin pun menggunakan explosion, tapi serangannya malah diserap dan berubah menjadi energi untuk senjata ini. Nah, alasan kenapa Aqua gagal untuk mengisi railgun, ini terhubung ke season 1 episode 9. Aqua pernah ngomong kalau statnya sejak awal sudah maksimal, yang berarti statnya Aqua tidak pernah berubah sampai sekarang. Lalu kalau dilihat dari kartu skillnya Aqua, di sini tertulis kalau Aqua hanya memiliki magic power sebanyak 2 digit, sedangkan di season 1 episode 2, kita diperlihatkan magic powernya Megumin yang mencapai angka 3 digit. Sehingga ini bisa menjelaskan kenapa Aqua gagal mengisi ulang railgun karena energi yang dibutuhkan sangatlah besar, dan magic power Aqua yang hanya 2 digit sama sekali tidak mampu untuk mengisi senjata ini. Tapi karena Megumin sejak awal memiliki magic power sebesar 3 digit, makanya dia mampu mengisi railgun hanya dengan satu sihir explosion. Detail ke-12, setelah Kazuma mengurung Sylvia di dalam ruangan, Aqua ngomong, bukannya di tempat ini terdapat senjata yang tersegel. Membalas pertanyaan itu, dua orang ini ngomong, kami saja tidak tahu cara menggunakannya, jadi tenang saja. Kalaupun Sylvia mampu mengaktifkan senjatanya, kami akan lari keliling desa dengan menggunakan tangan. Nah, karena kalimat ini, ketika Sylvia berhasil mengaktifkan senjata itu, kita diperlihatkan mereka berdua yang kabur sambil menggunakan tangan. 13. Ketika Darkness bertarung melawan Sylvia, di sini pedang dan armor yang Darkness gunakan sama sekali tidak rusak. Ini karena di season 2 episode 5, Darkness diberikan armor baru oleh kerajaan setelah berhasil mengalahkan salah satu jenderal Raja Iblis. Nah, kalau kalian cek di wiki fandom, tertulis kalau Darkness mulai menggunakan armor dari bahan adamantite semenjak pertarungannya melawan Valir. Sehingga ini berarti armor yang dihadiahkan kepada Darkness adalah armor yang terbuat dari adamantite. Tapi pada saat itu, Darkness cuma diberikan armor baru dan bukan pedang baru. Jadi gua nggak tahu nih, apakah pedangnya juga terbuat dari adamantite atau tidak. 14. Ketika scene perkenalan Arue, bisa dilihat kalau dia menggunakan penutup mata yang sama seperti miliknya Megumin. Nah, kalau kalian baca di spin-off-nya Konosuba, tepat sebelum Megumin pergi meninggalkan desa, Arue memberikan salah satu penutup matanya sebagai hadiah perpisahan. Jadi penutup mata yang selama ini Megumin pakai adalah pemberian dari Arue. Arue juga ngomong kalau dia menggunakan penutup ini untuk menjaga agar kekuatan sihirnya tidak lepas kendali. Lalu dia juga menambahkan kalau ini hanya sekedar aksesoris. Nah, ini yang jadi alasan kenapa di season 1 episode 2, Megumin ngomong kalau penutup matanya berguna untuk menekan kekuatan sihirnya karena kalimat itu dia pelajari dari Arue. Walaupun ujung-ujungnya dia juga ngaku kalau itu hanya sekedar aksesoris. 15. Kode yang Kazuma gunakan untuk membuka dan menutup pintu ruangan, yaitu atas-atas, bawah-bawah, kiri-kanan, kiri-kanan, adalah kode cheat yang sangat terkenal bagi gamer jadul, terutama di game-gamenya Konami. Makanya orang-orang menyebut ini sebagai Konami Code. Dan detail terakhir, ketika ingin menggunakan explosion di akhir movie, Megumin tidak lagi mengucapkan mantra seperti yang biasa dia lakukan. Scene ini connect ke Isekai Quartet Season 2 episode 9, di mana Kazuma ngomong kalau mantra yang Megumin ucapkan cukup misterius karena selalu berubah-ubah. Bahkan Kazuma pun ragu apa sebenarnya Megumin harus mengucapkan mantra atau tidak. Nah, dengan scene ini akhirnya terjawab kalau Megumin sebenarnya bisa mengaktifkan explosion tanpa perlu mengucapkan mantra. Padahal di Isekai Quartet Season 2, Megumin pernah ngomong kalau nggak ada rapalan keren, aku bisa mati. Nah, perkataan itu dijelasin di spin-off-nya Konosuba, kalau hal terpenting bagi ras iblis merah adalah harus selalu terlihat keren. Makanya mereka sering mengucapkan mantra. Sehingga dengan Megumin yang tidak lagi mengucapkan mantra ketika ingin menggunakan explosion adalah bukti kalau Megumin sangatlah serius untuk meninggalkan sihir explosion. So, itu tadi semua detail yang berhasil gue temukan setelah nonton Konosuba The Movie beberapa kali. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria. Ada dari Shinsekai Apparel. Buat yang mau beli kaos anime atau mau custom bisa langsung ke Shinsekai Apparel. #promosi rutin. So, itu tadi dari Saweria. Makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot and bye-bye.